Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Maya dan juga rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 2 yaitu mengenai pembingkaian atau framing. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya Indul Lutfianti sebagai moderator dan rekan saya terdiri dari Nadia Septiana Rizky, Kofifa Ayu Pitaloka, Anisya Perwitasari, dan Nova Anggreni. Langsung saja kita menuju ke materi pembahasan. Baik, yang pertama ada pengertian framing. Pembingkaian atau framing adalah cara penyajian informasi yang secara signifikan dapat mempengaruhi keputusan penggunanya. Pemaknaan dan penilaian penggunaan informasi tidak bergantung pada realitas atau fakta, tetapi bergantung pada bagaimana informasi itu disajikan. Pembingkaian merupakan salah satu penyebab terjadinya bias dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiana Rizky, NIM 48. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran mengenai pembingkaian atau framing. Ada 3 macam, yaitu framing negatif. Yang pertama, framing negatif, yaitu menyajikan sebagian informasi dengan menampilkan framing negatif. Yang kedua, tanpa pembingkaian framing, menyajikan fenomena yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, pembingkaian framing positif, yaitu menyajikan sebagian informasi dengan menampilkan framing positif. Sebenarnya ketiga gambar tersebut 1, 2, 3 berasal dari fakta atau kejadian yang sama, namun dengan adanya pembingkaian, gambar 1 dan 3 menyebabkan kesimpulan yang diambil tidak sesuai dengan fakta. Gambar 2, bias yang terjadi akibat pembingkaian informasi tersebut membuat keputusan yang diambil menjadi tidak optimal karena mempengaruhi preferensi resiko pembuat keputusan. Seorang pembuat keputusan yang diberi informasi yang dibingkai secara positif, maka keputusan yang diambil akan cenderung risk averse atau menghindari resiko. Dan sebaliknya, pembuatan keputusan yang diberi informasi yang dibingkai secara negatif lebih cenderung akan risk seeking atau mencari resiko. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kofifa Pitaloka. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran pembingkaian. Gambaran pembingkaian itu ada 3. Yang pertama adalah gambaran A, disebut dengan pembingkaian atau framing negatif. Gambaran A menyajikan sebagian informasi dengan menampilkan framing negatif, sehingga terlihat seorang prajurit yang sedang ditodong senjata oleh musuh. Gambaran B, yaitu tanpa pembingkaian atau framing. Gambaran B ini menunjukkan fenomena yang sesungguhnya. Gambaran C yaitu pembingkaian atau framing positif. Gambaran C menyajikan sebagian informasi dengan menampilkan framing positif, sehingga terlihat seorang prajurit yang sedang ditolong dan diberi minum oleh musuh. Sebenarnya, ketiga gambar tersebut A, B, dan C berasal dari fakta atau kejadian yang sama. Namun, dengan adanya pembingkaian pada gambar A dan C menyebabkan kesimpulan yang diambil tidak sesuai dengan fakta gambar B. Bias yang terjadi akibat pembingkaian informasi tersebut membuat keputusan diambil menjadi tidak optimal karena mempengaruhi preferensi risiko pembuatan keputusan. Seorang pembuat keputusan yang diberi informasi yang dibingkai secara positif, maka keputusan yang diambil akan cenderung risk averse, menghindari risiko. Dan sebaliknya, pembuat keputusan yang diberi informasi yang dibingkai secara negatif lebih cenderung akan risk seeking, mencari risiko. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisya Perwitasari, NIM 1903-10156, akan menjelaskan tentang bagaimana menghindari efek pembingkaian atau framing. Ada beberapa cara meminimalkan efek framing, antara lain:
1. Identifikasi reference point dan buat keputusan dari berbagai perspektif. Ketika mengambil keputusan, yang penting identifikasi reference point kalian. Reference point adalah sesuatu yang digunakan untuk menilai atau memahami orang lain. Pertimbangkanlah apakah terdapat reference point lain yang masuk akal. Jika ada, pikirkanlah kembali keputusan kalian dari berbagai perspektif dan mempertimbangkan semua kontradiksi yang muncul sehingga kalian akan membuat keputusan dengan penuh kesadaran dan dapat mengeliminasi efek pembingkaian atau framing. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pembuatan keputusan yang rasional seharusnya kebal terhadap efek framing, namun bukti empiris menunjukkan bahwa framing dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa efek framing dapat menyebabkan akuntan, auditor, manajer, atau pengambil keputusan lain membuat keputusan yang irasional. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.